terus terus lagi ini pelaporan segmen ya. Minggu yang lalu kita udah sampai buat laporan laba rugi variabel. Suara saya jelas ya? Cukup jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi kita udah bisa merekonsiliasi ya. Sekarang kita lihat pelaporan segmen ya. Pelaporan segmen artinya adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Laporan segmen disusun berdasarkan variable costing yang akan menghasilkan evaluasi dan keputusan-keputusan yang lebih baik daripada disusun berdasarkan absorption costing. Jadi artinya ini khusus untuk perusahaan mempunyai, misalnya dia menjual beberapa produk ya, sehingga kita bisa mengetahui laba dari masing-masing produk itu, sekalipun nanti dalam pelaporan absorpsi ternyata kok rugi ya, gitu ya. Dan juga nanti akan digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, lanjut di biaya absorpsi pelapor untuk eksternal, manajemen mengabaikan perilaku biaya dan ketelusuran biaya. Sehingga biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi, maksudnya fungsinya itu ya fungsi administrasi, fungsi pemasaran, fungsi penjualan, dan seterusnya yang ada di perusahaan. Kalau biaya variabel, pelaporannya untuk internal, di mana manajemen memperhatikan perilaku biaya dan ketelusuran biaya, sehingga biaya tetap dapat dipisah menjadi beban tetap langsung, atau disebut juga direct fixed expenses, dan beban tetap umum, common fixed expenses. Ya. Lanjut. Nah, biaya tetap harus dikelompokkan menjadi biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Jadi kalau kita ingin membuat pelaporan segmen, nah, nanti biaya tetap itu harus kita bagi menjadi biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Sekali lagi, pelaporan segmen ini biasanya segmen-segmen itu mencerminkan hasil ya penjualan produk, maksudnya begini ya. Jadi perusahaan itu menghasilkan beberapa produk ya. Kemudian dia jual dan dia itu mengelompokkan setiap produk itu, setiap bagian itu dalam segmen-segmen gitu ya. Tapi intinya segmen itu harus mempunyai produk yang diproduksi dan dijual ya. Gitu ya. Halo? Halo? Masuk, Halo? Pak. Masuk, Halo? Pak. Ininya gambarnya hilang ya saya. Gambar apanya, Pak? PPT-nya. Benar ya? Waduh. Masih ada, Pak, di saya? Ada ya. Di bawah masih hilang. Ya. Mungkin kegeser kali, Pak. Geser ya. Bentar.
Bentar ya. Tetap itu harus kita pisah menjadi tetap langsung dan biaya tetap umum. Pengertiannya biaya tetap langsung atau disebut juga dengan avoidable fixed expenses adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen atau lini produk. Beban ini akan hilang apabila segmen dihapus, gitu ya. Jadi dia tetap di segmen itu, ya, gitu ya. Jadi langsungnya mengacu ke segmen. Dia akan hilang kalau segmennya hilang. Kalau beban tetap umum, common fixed expenses adalah beban ditimbulkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban ini kerap kali muncul sekalipun salah satu segmen dihapus. Gitu ya. Contohnya ini PT Elkom pada 2005 menyajikan laporan laba rugi absorpsi di mana lini produk perekam video mengalami kerugian. Begitu juga di tingkat perusahaan. Untuk itu pimpinan memutuskan untuk menghentikan lini ini pada tahun 2006. Pada tahun 2006 setelah di lini program video dihentikan, ternyata kerugian perusahaan ternyata bertambah besar. Untuk itu salahnya di mana ya? Perhatikan itu ya. Di PPT ini ya, ini dari soal sih, ini dari buku nih ya, di mana ada perusahaan ini stereo dan perekam video ya. Ternyata perekam video ini laporan laba ruginya dibuat secara absorpsi ya, di mana perekam video itu rugi sebesar 30.000 ya. Dan stereo untung 20.000 ya. Sehingga kalau di total perusahaan rugi 10.000 ya. Itu 2005 ya ceritanya ini. 2006 kata manajernya ya, kita perekam video itu kita hapus saja, berarti tinggal stereo gitu ya. Stereo ternyata setelah dia hitung ulang ternyata ruginya tambah besar menjadi 65 ya. Ribu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dengan pendekatan variable costing seperti tampilan berikutnya, dengan memisahkan antara beban tetap umum dengan beban tetap langsung, maka hasilnya ya, penjualan sama ya, stereo 400.000 dan perekam video 90.000, kemudian dikurangi beban variabel ya, kita pakai pendekatan variable costing ya. Oke, harga pokok penjualan variabel ya, 300 stereo, kemudian 200 total 500. Kemudian penjualan dan administrasi variabel 5.000, 10.000 ya. Margin kontribusi stereo 95.000, perekam video 80.000 ya. Total 175.000 ya. Nah, kemudian
dikurangi beban tetap langsung. Nah, jadi kalau kita menyajikan laporan laba rugi segmen dengan pendekatan variable costing, maka kita setelah margin kontribusi, ya, setelah margin kontribusi kita kurang dengan beban tetap langsung. Ya. Beban langsung pertamanya adalah overhead tetap langsung, ya. Overhead tetap langsung. Tetap langsung 30.000 stereo, rekam video 20.000, ya. Totalnya 50.000. Ada penjualan administrasi langsung 10.000 stereo, rekam video 5.000. Jadi margin kontribusi dikurangi dengan beban tetap langsung namanya margin segmen, ya. Margin segmen. Margin segmen. Ternyata stereo itu margin segmennya 55.000 dan perekam video juga 55.000, ya. Total di tingkat perusahaan margin segmen itu 110. Kemudian dikurangi beban tetap umum. Overhead tetap 20.000 yang merupakan dari stereo, 80.000 dari perekam video, ya. Aslinya itu kan beban tetapnya itu overhead tetap umum, ya. Jadi maksudnya dari overhead, ya. Dari soal sih diomongin itu, ya. Nanti tolong dibaca buku, ya, karena ini disingkat, ya. Jadi stereo itu, ya, perhatikan, ya, dari soal pertamanya, lihat dari ke atas, ya. HPP stereo itu kan 350.000, ya. Ditarik ke atas, Mas, PPT-nya. Dinaikkan ke atas dulu. Dari soal yang pertama tadi. Gitu, ya. Jadi kan stereo itu harga pokok penjualnya 350. Ya, perekam video 300, ya. 300, ya. 300. Kemudian ya, dari 350 itu kan ada overhead tetap. Nah, gitu, ya, overhead tetap. Di soalnya mengatakan sehingga stereo itu di laporan yang variable costingnya, biaya produksi variabelnya tinggal 300, berarti 50 itu tetap, ya. Oke. 50 tetap. Coba ke berikut PPT selanjutnya. Gitu, ya. Kan HPP penjualan variabel stereo kan tinggal 300, kan diambil 30, kan itu bersifat tetap, ya. Dari 30 itu, gitu, ya. Ternyata dari 50 itu 30 bersifat langsung, overhead tetap langsung di stereo. Jadi kalau stereo itu dihilangkan berarti 30 juga ikut hilang. Kemudian 20 dari stereo itu, lihat di bawahnya overhead tetap umum, ya. Umum. 20 menjadi tetap umum, gitu, ya.
Jadi saya ulangi, ya. Dari absorpsi yang pertama, kan harga pokok penjualan stereo itu kan 350.000. Setelah dirubah menjadi absorpsi, tolong lihat ya, judulnya itu ke absorpsi ya, itu harusnya variabel ya. Di PPT yang gambar yang laporan yang ketiga ini ya. Itu judulnya masih tertulis absorpsi, harusnya itu variabel ya. Oke, saya ulangi. Setelah dirubah ke variabel, stereo itu harga pokoknya yang bersifat variabel dari harga pokok penjualan cuma 300. Berarti 50 bersifat tetap. FOH tetap maksudnya ya, intinya. Dari FOH tetap yang 50 itu dibagi lagi 30.000 bersifat umum, bersifat langsung, dan 20-nya bersifat umum. Kalau overhead tetap bersifat umum, maka digabung dalam penyajiannya di total gitu ya. Sedangkan untuk video, perekam video, harga pokok penjualan berdasarkan absorpsi itu kan 300.000. Berdasarkan variabel, harga pokok penjualan variabelnya cuma 200.000. Berarti 100.000 itu bersifat tetap. Nah, dari 100.000 yang bersifat tetap itu 20.000 merupakan beban tetap langsung ya. Maka disajikan di laporan segmen perekam video sebagai overhead tetap langsung yang bersifat tetap ya. 80-nya bersifat tetap umum. Nah, maka dalam penyajiannya digabung ke hitungan total. Jadi overhead tetap umum yang berasal dari produksi 20 tambah 80 100. Sedangkan dari penjualan dan administrasi umum 20.000. Nah, kemudian perhatikan ya. Dari absorpsi ke atas sebentar Mas, lihat. Administrasi penjualan stereo itu kan 30.000, perekam video 20.000. Nah, nanti soal mengatakan ya 30.000 itu bersifat variabel 5.000. Dan sisanya kan 25, nah, kan? 25 itu bersifat tetap. Nah, bersifat langsung 10.000 dan bersifat umum 15.000. Nah, gitu. Jadi dipisah. Begitu juga untuk perekam video. Bahan penjualan dan administrasinya itu kan 20.000 ya. Kalau disajikan secara absorpsi. Dari 20.000 ini nah, ya. Ternyata 10.000 bersifat variabel. Ya, makanya digabung di beban variabel. Dan 10.000 lagi 5.000 bersifat langsung, tetap penjualannya dan 5.000 bersifat umum. Jadi 15.000 dari perekam dari stereo, 5.000 dari rekam video sehingga penjualan dan administrasi umum itu menjadi 20.000. Ya. Setelah kita hitung, ternyata dengan pendekatan variabel costing, perekam video itu bukan rugi. Ya. Dia tidak rugi 30.000, malah untung 55.000. Sama keuntungannya dengan stereo. Perusahaan sebenarnya untung kalau berbasis segmen untung 110.000. Tetapi di level pusat atau di level perusahaan, ternyata perusahaan beban tetap umumnya itu besar. Ya. Dari FOH tetap 100.000, dari penjualan administrasi 20.000. Jadi beban tetap umumnya itu 120. Padahal laba segmen cuma 110. Jadi tetap perusahaan rugi 10. Jadi dari total
perusahaan tetap rugi 10.000. Tapi kalau disajikan berdasarkan absorpsi, terkesan perekam video ruginya 30.000. Jadi seolah-olah perekam video ini yang mengakibatkan secara total perusahaan rugi 10.000. Tetapi setelah dirubah menjadi pendekatan variable costing, ternyata perekam video itu nggak rugi, malah untung 55.000. Kerugian itu akibat besarnya beban di tingkat perusahaan, bukan beban yang ditimbulkan di tingkat segmen. Nah, gitu ya. Itu manfaat dari penyajian laba rugi berdasarkan segmen kalau perusahaan itu menjual dan memproduksi produk lebih dari satu dan dia memisahkan produk yang dijual itu ke dalam segmen-segmen. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Ya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Umum untuk kedua produk dan sepertiga dapat ditelusuri langsung pada tiap produk. Ya. Dari total biaya tetap manufaktur sebesar 40% merupakan biaya tetap umum dan sisanya dapat ditelusuri pada setiap produk. Jadi artinya 40% kan tetap umum, berarti dibebankan ke kantor pusat. 60% ini dibagi gitu ya, antara jam dinding dengan jam mesin, itu maksudnya ya. Menjadi dia beban tetap langsung gitu ya. Begitu juga untuk beban tetap non manufaktur, itu maksudnya administrasi dan penjualan ya gitu. 300.000. Ya. Kedua, merupakan biaya umum untuk kedua produk, ya kan? Berarti jam dinding dan jam meja. Di mana yang berapa dari 300.000 itu nanti kamu pilih berapa yang menjadi beban tetap umum dan berapa menjadi beban tetap langsung yang akan dibebankan ke jam dinding dan jam meja. Ya, oke. Ya penjelasannya di situ. Kemudian permintaan itulah biaya variabel per unit untuk tiap produk dengan menggunakan biaya absorpsi dan biaya variabel ya. Gitu ya. Nah, biaya per unitnya loh ya. Biaya per unit ya. Biaya absorpsi berapa nah, ya. Kemudian target kita yang berikutnya adalah sajikan laporan laba rugi segmen yang nomor 3 aja dulu diprioritaskan ya. Jadi untuk 31 Desember 2020 di mana segmen berdasarkan produk ya. Atau Anda nomor 2 tetap aja nomor 2 ya. Permintaan kedua ya. Tetapi tidak perlu rekonsiliasi dulu ya. Nanti kita apakah
jam jam dinding ini rugi atau jam meja rugi atau sama-sama rugi atau sama-sama untung ya. Ya. Halo? Bisa diikuti? Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya. Oke. Jadi mohon maaf ya saya online begini dan juga terlambat ya karena saya ada rapat jurusan ya. Bukan di PNJ, rapatnya di Bogor ya. Saya terpaksa online ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya. Jadi karena ini jam istirahat ya, silakan yang mau makan silakan, yang mau salat silakan. Dan nanti kamu kerjakan soal ini, nanti kita review ya. Boleh buat di Word atau di Excel, nanti saya minta bantu untuk di-share ya. Di-share supaya kita bahas secara bersama ya. Ya. Nih, pertama dicari biaya produksi per unit dulu. Yang absorpsi ini kayak gini, bahan langsung. Halo? Ada tenaga kerja langsungnya jam dinding 60.000, jam meja 90.000. Terus overhead variable-nya itu jam dinding 60.000, jam meja 90.000. Terus tetap. Terus FOH tetapnya FOH tetapnya itu kita nggak dibagi, jadi FOH tetap jam dindingnya Rp360.000, terus FOH tetap jam mejanya Rp540.000. Dijumlah lah, jadi biaya produksi per unit absorpsinya jam dinding Rp930.000, terus yang jam meja Rp1.440.000. Terus kalau yang biaya produksi per unit variabelnya tinggal bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead variabel ditambahin. Jadi segini. Ya. Terus ke laba rugi variabel, mungkin Salsa kali ya mau jelasin. Tapi ini belum selesai, Pak. Soalnya bingung. Oke, Iya, itu masih kayak gitu, masih kosong-kosong. marginnya berapa margin? Penjualannya Penjualannya kan kaliannya? dari yang per unit itu 350.000 dikali harga jual per unit 4,5 kalau yang jam dinding. Kalau yang jam meja 770.000 yang per unitnya itu dikali harga jualnya 3. Jadi segini, 2.310.000. Terus Ya. biaya produksi variabelnya yang jam dinding itu berarti 350.000 dikali sama biaya per unit yang variabel. Berarti yang ini 930.000. Hasilnya 199 miliar 500 juta. Bener nggak, Pak? Gede banget ya, Pak? Ya per unitnya ya per unitnya berapa? Biaya per unitnya ini emang gede banget. Ini kayak salah dah. Bingung di itunya Pak, yang BL-nya. Itu udah per unit atau belum? Apa sih? Kurang jelas sih. Kurang jelas. Yang di biaya langsungnya Pak bingung. Itu udah per unit atau belum? Jadinya pas di FOH, pas ngitung FOH tetapnya bingung mau dibagi atau enggak.
Ini soalnya saya share ya. Bentar. Yang lain sama nggak? Yang lain coba tanya temannya. Nggak tahu Pak, ini saya ngerjain bareng Shakila, Siva, Salsa, Amani, Citra. Nggak tahu kalau yang lain. Oh, bentar. Saya salah buka soalnya. Potensi di kamu di mana? Saya share di itu tadi ya. Iya Pak, ada di grup. Kamu 3C ya? 5C ya? Ya 5C. Jadi jam ini penjualan biomanufaktur variabel 4,5. Oke. Itu Pak, tadi Siva nanya overhead variabelnya udah per unit apa belum? Variabel 4,5. 4,5 itu ya? Oke. Dia variabel non manufaktur berapa? Kok datanya hilang ya? Kok datanya hilang ya? Data yang di mana, Kak? Data yang saya share screen Pak. Soal. Di soal. Jadi itu biar hari ini. Kalau Itu udah per unit apa belum sih, Pak? kan permintaannya itu biaya per unit untuk tiap produk dengan menggunakan biaya absorpsi dan biaya variabel. Berarti itu masih dalam bentuk total gitu ya. Jadi coba
Kamu pakai Excel nggak ini? Jadi bahan baku 450.000. Kan? Jadi per unitnya berapa? 450 dibagi 300 berapa tuh, Mbak? Variabel tetap umum, beban tetap umum. Formatmu mana nih? Ya tuh. Sana. Di total, kamu buat totalnya samping buka. Di samping di kolom N total. Kamu tulis total. Kolom N. Total. Total di atas tuh judulnya total tuh sejajar meja. Nah, kamu totalin itu penjualan total apa? Semuanya di total ke kanan. Masing-masing baris. Di total taruhnya itu yang 100 tadi. 100 di total. Tinggal berapa? Itu non manufaktur atau apa tadi itu? Biar tetap non manufaktur. Yang itu di bawah Mbak, di bawah. Di administrasi. Yang mana, Pak? Hah? Yang mana yang di bawah, Pak? Itu yang 100 tadi itu. Kemudian yang FOA tetap tadi pembagiannya gimana? Nah, itu masuk ke FOA tetap yang di total, di umum. Berapa tuh jumlahnya tadi? Kau udah dibagi-bagi tadi. 40% merupakan biaya umum dan sisanya dapat ditelusuri. Berarti berapa 40% masing-masing? 360 sama 540 berapa tuh? 40%-nya gabung. Masukkan ke umum.
Nah, di situ. 40% dari berapa tadi itu? Kalau 216 sih kamu. 60%-nya kan yang di langsung. 40%-nya di umum. Berapa? Udah gitu ya. Hah? Kok nilai sama? 40% dari 540 berapa? Nah, kamu jumlah itu ke kanan. Ke nah, ya. Yang di kolom J sama kolom L dihapus atau diputihin aja. Nanti bukan di situ taruhnya. Cuman untuk ngitung. Apa sih kamu masih? Bukan itu yang FOA tetap tadi itu FOA tetap. Nah itu tuh. Nah itu nih yang 1 juta berapa ini? 144 sama-sama itu di yang itu ya, dah. Nah, laba bersih berapa itu total laba bersih? Laba bersih total, Mbak, total. Kolom total. Nah, berapa laba bersihnya itu? Laba bersih, kok jadi 11 juta? Rugi atau laba bersih? Laba bersih nih. Nah, kamu taruh itunya di kolom N. Di kolom N. Itu hapus itu. Nah, itu dapatnya laba bersih 540 kamu kurang dengan beban FOA tetap sama beban administrasi. Berapa itu hasilnya? Oh. Belum. Salah. Kamu ke kolom J dulu, kolom J. Kolom J baris N, baris 11 apa itu? Baris 11. Kolom J K. Nah. Kan kolom J baris 10 isinya berapa? Berapa isinya itu? Berapa isinya?
Berapa isinya? Itu isinya 100 ya. 100. Kemudian di meja juga 100. Ya. Jam meja 100 juga. Ya. Kemudian jumlah itu. Jumlahnya taruh di kolom K. Kolom K. Tiga ratus 316 di kolom K. Baris 10. Ya. Nah, di kolom 11. Di kolom K, baris 11 kolom K, berapa tuh margin segmennya? 595 kurang 316. Ya, kolom M juga begitu. Kamu jumlah ke kanan di total. Cepat. 6 berapa? 750 750, benar? Ya. Kemudian 750 kamu kurang dengan baris 13 dan 14. Itu laba-laba bersih di kolom 15. Ya. Ya, itu laba bersih. Itu kolom J baris ke 11 itu dihapus, itu apa itu? Yang 1000 itu apa itu? 1000 dihapus itu. Nah. Oke. Itu yang variabel. Coba yang full costing kamu buat sekilas. Kamu temanmu siapa aja? Yang full costing udah belum? Belum, Pak. Buat. Halo? Mana formatnya kamu? Bawahnya aja kamu tulis. Bawah copy itu. Penjualannya sama nilainya. Penjualan dikurang APP namanya laba kotor. Kemudian di bawahnya biaya operasional, bawahnya laba kotor. Nah, APP berapa? Berapa yang terjual? Kamu tulis itu, unit yang terjualnya berapa itu di kolom B.
Nilai yang terjual berapa? Unit yang terjual dikali dengan biaya produksi per unit full costing. Itu kamu geser aja, geser ke kanan lagi. Satu kolom. Dua-duanya. Dua produk. Itu kamu geser ke kolom D. Nah, itu digeser ke kolom G. Nah, HPP di kolom B kamu tulis berapa unit yang terjual. Kolom B, kolom B. Berapa unit yang terjual? Tulis berapa unit. Terjual 350. Tulis itu 350. Udah kamu tulis aja di situ 350. Udah berapa? 770. Biaya sampingnya itu berapa biaya produksi absorpsi per unit di kolom C itu berapa? Hasil hitungan kamu di atas tadi itu kan ada biaya absorpsi, biaya produksi absorpsi per unit. Mana? Berapa? Jawaban pertanyaan tadi, pertama tadi mana jawaban? Mana absorpsi per unit? 3,10 kan? Jam dinding. Ya, benar gitu. Nah, taruh 310 situ. Gitu kamu. Nah, udah kamu kaliin tuh di kolom D sama dengan untuk juga gitu. Untuk jam berapa yang terjual itu di kolom E. Berapa biaya produksinya? 1, berapa tadi itu? 1,6, 1,8. Nah, di bawahnya laba kotor. Berapa tuh? Laba kotor di D dan G. Nah, kamu juga tulis total ke kanan. Di kolom M, apa? Kolom H, total. Kamu totalin itu penjualan, kamu totalin HPP, kamu totalin laba kotor. Ya, nah sekarang beban penjualan administrasi berapa?
Berapa? Biaya administrasi itu tetapnya kan 300.000 itu. Tambah variabel untuk jam dinding 20% dari harga jual. Meja 30% dari harga jual. Betul. Kamu gabung. Rp300.000 itu kamu lihat, mudahnya kamu lihat yang variabel tadi, yang variabel mana variabel, nah gitu, kamu lihat itu berapa itu beban untuk jam dinding, nah, 315 itu ya, ditambah berapa tuh yang penjualan 100 ya, bukan, ditambah 100, tambah lagi 100 di sini ya, 200. Benar nggak itu? Bentar dulu. Kan totalnya kan 300 ya. Benar ya? Ya benar ya. Tambah 100. Dah? Jadi berapa tuh? Berapa? Halo, lihat. Kembali ke variabel tadi, variabel. Itu ya, kamu ke bawah aja deh. Di kolom itu deh, di kolom di bawah itu ya. Di kolom J deh. Kolom J kamu jumlahin di situ ya. Kolom J. Kolom J di situ. Jadi kan yang bersifat variabel kan 315. Ya kan? Ditambah 100. 100 ya itu. 100. Ditambah 50 yang
total ini kan totalnya kan 100 tuh. Tambah 50, dia bagi 2. Berapa tuh? 415 tambah 50 berapa itu? Ya, 65 betul ya, Pak ya. Nah, jam dinding juga dihitung kayak gitu ya. 693 tambah 100 berarti 793 tambah 50. Berapa? Nah, itu kamu pindahin tuh ke beban administrasi untuk jam dinding dan jam meja. Nah, gitu. Ya. Kemudian laba bersih bawah. Laba bersih. Kemudian total kamu total ke samping. Beban penjualan administrasi total berapa ke samping? Laba bersih total berapa ke samping? 1.160.000. 160.000. Sama nggak dengan hitungan variabel? Nah, beda dia. Harusnya sama itu. Lah, harusnya sama ya. Sakila mana Sakila? Iya, Pak. Harusnya sama. Coba dicek lagi Sakila ya. Cek lagi di mana salahnya ya. Ya. Yang lain buat nggak? Christian, kamu buat nggak Christian? Belum, Pak. Wana? Masih on progress, Pak. Saya kan mohon maaf ya, saya rapat lagi gitu ya. Jadi tolong dicek lagi nanti labanya itu harus sama ya. Harus sama ya. Kelirunya pengambilan datanya di mana. Tapi logikanya tadi udah seperti itu ya. Ya. Coba Sakila sebelum ini, Sakila Iya, Pak. total biaya manufaktur ini totalnya berapa ya? Benar nggak ya? 20% dari penjualannya kan kamu gimana kan Sakila? 20% dari penjualan Yang di mana, Pak? yang di variabel tadi coba. Variabel. Penjualan ini, Pak. 215 100 bukan. Yang ini nih. Yang baris jam meja itu kan kamu 315 itu datang di mana? 20% dari penjualannya. 20% dari 1.575 betul nggak itu? Yang 315 Dari harga jual, Pak. ya kan sama aja dengan kan kamu kalikan lagi dengan unit penjualannya kan? Iya, Pak. Iya. Berapa? Benar nggak 315 itu? Iya. Oh, nah ya. Jadi, kemudian ya kalau ini kan 693 benar juga kan?
Ya benar Pak. Iya Pak, benar. Oke, sekarang kita cek mungkin salahnya di penjualan administrasi yang bersifat yang ini ya. Kita lihat ke soal kan total biaya tetap non manufaktur itu maksudnya biaya penjualan administrasi yang bersifat tetap ya. Di kedua produk ini kan 300.000 ya kan. Jadi sepertiga merupakan biaya umum untuk kedua produk. Berarti dia itu bersifat umum ya. Sepertiga kan 100 ya. Jadi sisanya kan 200 ya. 100 ke jam dinding, 100 ke meja. Kan 300 kan jumlahnya. Ya enggak? Iya Pak. Nah, sekarang kita tadi itu kan waktu kita kumpulkan jadi full costing 100 di jam dinding, 100 ke meja. Nah, kan ya enggak 200. Nah, kemudian kan yang 100 umum ini dibagi 2, 50 ke jam dinding, 50 ke meja. Kan totalnya juga 300 kan? Nah, gitu kan. Jadi 150 ditambah 315 berapa? 150 tambah 315 berapa itu? 465 Pak. 465 benar ya? Benar ya? Iya, Pak. Kemudian 693 ditambah 150, benar nggak 6843? Benar Pak. Benar ya. Oh, nggak sama dia ya. Kemudian nanti dicek ya, kamu cek lagi ya. Kemudian perhatikan ya. Oke. Waktu penjualannya berapa ini? Kan berapa unit yang terjual? 350.000. Jam dinding ya. Dikali dengan Harga 4,5 jual. ya. 4,5. Iya Pak, 4,5. Kemudian untuk meja 770 kali 3 ya. Iya Pak. Iya. Ya. Oke. Oh, nggak sama dia. Ya. Ya. Coba yang lain dicek. Tolong dicek ya. Nanti kita selesai hari ini dulu ya. Nanti tolong dicek.